Adillah pada kami tak bodoh, meski memang kami tak pandai. Tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi hati. Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Engkau ada untuk siapa? Ini kami rakyat jelata, mau sampaikan semua keluh kesah. Bekerjalah dengan hati, pakai empati, jangan banyak intrik, apalagi bikin taktik. Bijaklah dalam membuat peraturan, jangan sampai bikin aturan yang berat sebelah. Hari ini kita melihat sebuah praktek-praktek kejahatan yang begitu terorganisir. Maka tentu harus dilawan dengan kebaikan yang juga terorganisir. Kalau tidak, ya tentu kita akan kalah. Apa itu yang dimaksud? Sistem judi online yang begitu semakin ke sini semakin terbuka, tapi belum bisa juga ditemukan pangkal utamanya. Orang-orang yang terlibat sebagai orang-orang besarnya. Seperti biasa, yang dapat ya orang kecilnya saja gitu. Budi Ari diduga terima jatah 50% dari keuntungan situs judi online yang tidak diblokir. Laporan ini datang dari sumber internal kementerian sendiri kepada Tempo. Hal ini bikin publik makin curiga soal siapa yang sebenarnya lindungi situs-situs ilegal ini. Padahal Kominfo selama ini gembar-gembor soal pemberantasan judol. Tapi kenapa masih banyak situs yang lolos? Tapi kalau benar ada bagi-bagi untung ke para pejabat, kepada siapa lagi kita akan percaya? Maka kita melihat juga bagaimana fenomena persidangan judi online yang hari ini menyeret nama Budi Ari ini tidak terekspos besar-besaran. Media-media mainstream tampaknya tidak terlalu suka atau entah apa pertimbangannya. Tapi yang pasti faktanya di jagat perbincangan netizen ini tidak terlalu ramai. Bahkan mungkin sebagiannya tidak tahu kalau nama Budi Ari kembali dimunculkan oleh para terduga, tersangka di pengadilan. Jadi kita akan ungkap ini sebagai sebuah upaya untuk memunculkan fakta dan data yang terjadi hari ini. Baik, langsung saja kita lihat Budi Ari dalam pusaran judi online. Diduga terima fee pengamanan 50%. Jadi kita sudah tahu sebelumnya ada angka 20% untuk ini, 30% untuk ini. Ternyata yang menurut kesaksian yang ada di pengadilan dinyatakan 50% ini diminta justru oleh Budi Ari. Ngeri-ngeri sedap ini. Bahkan kita sempat dengar ada kabar ini kalau saya berani ditersangkakan, saya bongkar rahasia negara. Nah, kita belum mendengar secara resmi ya itu muncul dari mulut siapa, tapi konon katanya seliwerannya itu yang bicaranya Budi Ari. Wah, sebagai tim pemenangan repot juga barangkali ya. Baik, kita akan coba urai satu persatu. Mulai dari Ermo. Budi Ari dalam pusaran judol diduga terima fee pengamanan 50%. Nama mantan Menkominfo sekarang Menkomdigi ya. Budi Ari muncul berkali-kali kayaknya ya dan diduga terlibat dalam pengamanan website judi online. Budi Ari yang juga loyalis Presiden ke-7 Jokowi ya karena dia ketua Projo ya. Diduga menerima fee hingga 50% dari pengamanan agar sejumlah website judol tidak diblokir. Dugaan ini terungkap pada saat Jaksa Penuntut Umum membacakan surat dakwaan Zulkarnain Apriliantoni yang duduk sebagai terdakwa bersama dengan Adi Kismanto, Alwin Jabarti Kemas, dan Moharijan alias Agus dalam sidang perdana perkara judol Rabu 14 Mei kemarin. Dalam surat dugaan, JPU menjelaskan bahwa terdakwa melakukan perbuatan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya kembali informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana tertuang pada pasal 27 ayat 2, Junto pasal 5 ayat 3 Undang-Undang
1/2004 tentang perubahan kedua, dan seterusnya lah. Namun nama Budi dalam perkara ini bermula saat Jonathan yang merupakan buron di kasus berkenalan dengan Awin yang merupakan direktur PT Jelas. Tanda tangan bersama dan minta dikenalkan orang Kemenkominfo yang bertugas di sektor penanganan situs judi online agar tidak diblokir. Seiring berjalannya waktu, Oktober 2023, Alwin dikenalkan kepada Denden selaku Ketua Tim Pengendalian Konten Internet Ilegal melalui saksi Fahri Zulfikar dan sepakat mengamankan sejumlah situs judol dengan tarif 4 juta per websitenya. Ngeri kali ini barangnya. Saat itu juga Denden menyortir dan merekap sejumlah situs judol yang akan diblokir dan mana yang tidak bersama dengan Yuda Rahman Setiadi. Dan setelah selesai rekapan itu diserahkan kepada Riko. Disinilah peran Budi mulai diketahui pada bulan Oktober 2023 yang turut serta memerintahkan Zulkarnain mencari orang untuk mengumpulkan data website perjudian online. Lalu Budi berkenalan dengan Adi Kismanto. Nah, dalam pertemuan tersebut terdakwa Adi mempresentasikan alat scrolling data yang mampu mengumpulkan data website judi online. Sebagai balas jasa, Adi meminta langsung kepada Budi agar masuk ke Kemenkominfo sebagai tenaga ahli. Padahal standarnya itu nggak boleh gitu ya. Tapi ya bagaimana, dia sudah bantu kan, kurang lebih begitulah alasannya ya. Rupanya praktek ini kembali dilanjutkan setelah ada permintaan dari Muhrizan. Bahkan Agus yang rela menggelontorkan dana 8 juta per website agar dijaga. Lagi-lagi dalam case ini pembagian fee termasuk kepada Budi Ari sendiri. Terdakwa Zulkarnain, Adi, Muhrizan kembali bertemu di kafe membahas praktik penjagaan website dengan tarif naik 2 kali lipat, 100%, 8 juta per website. Terdakwa Zulkarnain 30%, Kismanto 20%, dan Budi Ari 50%. Sebelum kasus ini diungkap, Adi mendapat informasi Budi telah menghentikan penjagaan website judi tersebut. Sayangnya Adi Teguh berulang kali meminta langsung kepada Budi di rumah dinasnya agar pengamanan itu tetap diteruskan. Budi pun mengamini permintaan Adi. Terbukti sampai dengan Oktober sudah ada 3.900 website yang diamankan, sementara yang membayar hanya 3.706. Jadi yang diamankan itu ada 3.900 kali 8 juta. Waduh, silakan dihitung sendirilah. Bahkan di kabar lainnya disebutkan klaim dikhianati anak buah. Budi pernah menyatakan itu, ya saya dikhianati anak buah. Ternyata Budi Ari minta jatah 50% pengamanan judol. Jadi bilangnya dikhianati padahal dia bagian yang paling besar. Begitu menurut skenario yang tergambar dalam proses persidangan yang sedang berlangsung hari ini. Jadi kurang lebih informasinya sama ya seperti yang tadi, tapi ini ditambahkan dengan Budi yang ngeles bahwa dia sedang dikhianati. Maka dia bilang, Budi bilangnya begini, saya justru menjadi korban pengkhianatan yang dilakukan oleh pegawai Komdigi. Namun dia mengakui bahwa dirinya memang merekrut Adi dan seterusnya ya. Ini ada bantahan nih. Projo angkat bicara soal nama Budi Ari yang muncul. Oke, siapa yang angkat bicaranya? Sekjennya, Handoko. Saya menanggapi agar berita tersebut tidak menjadi bahan framing jahat atau bahkan persepsi liar bahwa Budi Ari Setiadi yang juga Ketua Umum DPP Pro Jokowi terlibat dan menerima sogokan duit haram judi online. Publik bisa mengecek fakta dan pemberitaan bagaimana Budi Ari berada di garis terdepan memberantas judi online selama menjabat Menkominfo. Iya, memang tadi juga kan begitu. Dia klaimnya dia dikhianati oleh pegawainya, ternyata dia meminta bantuan, meminta jatah yang paling besar 50% menurut sidang yang sedang berlangsung. Dan JPU tidak menyebut Budi Ari tahu apalagi menerima uang haram tersebut katanya ya. Faktanya memang Budi Ari tidak tahu soal pembagian itu. Apalagi menerima sebagian atau keseluruhan. Begitu yang dijelaskan dalam keterangan oleh penyidik Polri. Nah, stop narasi sesat dan framing jahat katanya ya.
kepada Budi Ari. Kegaduhan akibat pembelokan fakta sangat merugikan. Tapi kan ini sedang berlangsung sidangnya gitu. Jadi kita tunggu saja bagaimana pembuktiannya ya. Nah, begitu, dan kita lihat rekam jejaknya. Mari kita lihat. Ini ada yang menarik juga ya. Di persidangan diungkap Budi Ari menerima jatah 50% keuntungan judol dari situs yang tidak diblokir. Uangnya untuk pelatihan buzzer di Jogja dan Surabaya. Pelatihnya Parcok. Wah, ngeri ini. Ini belum bisa ketahui kebenarannya, tapi kita dengarkan dulu deh. Hey, berita yang gue tunggu-tunggu akhirnya mencuat juga. Dalam sebuah persidangan mengenai urusan judo, Budi Ari disebut terima 50% dari situ. Terus ngapain ya waktu itu Jokowi bikin Satgas Judo? Ketuanya siapa sih waktu itu? Yang pernah gue bahas tipis-tipis. Yang pernah terima pengadaan software dari Kemenhan. Ya, bisik-bisik nggak kedengeran. Gitu. Tapi kalau gue jadi Budi Ari sih ya, gue nggak akan mau kena sendirian. Kan duitnya dibagi-bagi lagi untuk pelatihan para buzzer di Jogja dan di Surabaya. Nah, dilatih sama om-om coklat, misalnya. Ini harus tegas sih. Harus segera dibuatkan surat pencekalan. Soalnya konon Doski lagi mau ditugaskan ke luar negeri. Ntar kayak yang udah-udah. Kalau udah kena masalah, dikasih tugas ke luar negeri. Basi.